Sekitar 11 juta penerima bantuan iuran atau PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional dinonaktifkan sejak awal Februari. Penghentian mendadak ini menjadi sorotan publik karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, pasien tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Mengapa ya pemerintah terkesan memberlakukan perubahan kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai? Dan apa sih sebenarnya PBI JKN itu? Sederhananya PBI Program JKN adalah program jaminan kesehatan yang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin. Berbeda dengan peserta mandiri yang harus menyisihkan uang bulanan untuk iuran. Iuran peserta pada segmen ini dibayar sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran berdasarkan kebijakan yang berlaku sejak 1 Februari 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026. Langkah administratif itu memunculkan kisruh di lapangan, mengingat penonaktifkan dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Banyak warga miskin baru mengetahui situasi kepesertaan mereka nonaktif saat berada di fasilitas kesehatan. Akibatnya ratusan pasien gagal ginjal dari berbagai daerah yang terdampak tidak dapat melakukan cuci darah. Banyak warga yang harus menahan sakit sembari bolak-balik mengurus reaktivasi. Menurut Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samorsir, ini adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Bagi pasien gagal ginjal, cuci darah bukan pilihan melainkan tindakan medis yang menentukan antara hidup dan mati. Keterlambatan 1 hari saja dapat memicu keracunan darah, kegagalan organ tubuh, sesak napas, hingga resiko kematian. Ini membuktikan kegagalan sistematik dalam proses verifikasi data di Kementerian Sosial. Kasus ini menegaskan bahwa dalam layanan kesehatan, kekeliruan data bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga menyangkut nyawa. Ironinya, persoalan ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, penonaktifan peserta PBI secara mendadak juga pernah terjadi pada pertengahan 2025. Sejak saat itu, pemerintah diminta untuk setidaknya memberitahukan rencana penonaktifan peserta PBI sekitar 30 hari sebelum statusnya benar-benar nonaktif. Waktu tersebut dinilai cukup untuk mendata ulang apakah seorang peserta layak mendapatkan bantuan atau harus memproses kepesertaan sebagai peserta mandiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit dilarang menolak pasien walaupun status BPJS Kesehatannya sedang tidak aktif. Yang penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh, kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Berdasarkan data BPJS per 31 Januari 2026, jumlah peserta program PBI APBN sekitar 112,3 juta orang, sedangkan PBI APBD hampir 62,8 juta orang. BPJS Kesehatan menyatakan bahwa peserta yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali statusnya, terutama jika memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin. Salah satu jalur yang disediakan adalah pelaporan ke dinas sosial setempat. Peserta harus membawa dokumen seperti KTP, kartu keluarga, kartu BPJS, dan surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Peserta dengan kondisi darurat medis yang mengancam jiwa atau yang mengidap penyakit kronis dapat diprioritaskan dalam proses reaktivasi. Kisruh yang menimpa pasien yang tidak mampu ini kembali menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memitigasi dampak serta melakukan sosialisasi yang matang. Lagi-lagi yang dikorbankan adalah rakyat, bahkan beresiko nyawa melayang. Kita berharap persoalan ini bisa dirampungkan dan tidak terulang lagi di masa yang datang. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.